sebenarnya itu nggak sengaja sih untuk jadi barber itu. Gue nggak sengaja banget. Jadi dulu ada teman gue namanya Nick Cassius. Sekarang dia Nick the Barbershop. Dia dulu sering ke rumah gue, terus potong rambut teman-teman gue, termasuk gue juga. Terus gue ngerasa seru banget di situ. Kayak akhirnya gue pergi ke Belanda untuk ke kuburan temen gue. Tapi tiba-tiba gue nggak sengaja gue lewatin showroom barbershop. Ternyata dia tuh barbershop nomor 1 di dunia, dan kebetulan mereka buka sekolah, dan ya udah gue masuk situ aja. Gara-gara mereka juga sih, karena mereka keren gitu, itu membuat gue lebih kayak ternyata barber itu bukan kerjaan yang rendah juga ya. Kayak kalau misalnya ditekunin ada artnya juga di situ. Dari nol sih kalau gue. Pertama hot towel shave yang pakai handuk panas, terus terakhir pakai handuk dingin, shaving sampai benar-benar bersih banget. Terus gitu kedua kita belajar klasik hairstyle kayak pompadour, executive contour yang pakai garis, semua pakai pomade, minyak, pakai rubber comb. Pokoknya dari nol sih gue diajarin di situ. Sisir gini, habis itu begini. Jadi benar-benar kayak kita harus pakai punya feeling gitu loh. Karena kan nggak pakai sepatu, nggak pakai guard yang kayak gini gitu. Jadi kita kayak mahat patung gitu. Favorit gue sekarang si Legend ini karena dia udah pertama blade-nya tajam banget, ini cocok untuk nge-fade. Terus kedua ini Andes, ini gue modif sendiri, dipotong ini. Dia untuk bikin kayak hairline semuanya jadi kelihatannya rapi. Jadi dipotong tuh gunanya untuk supaya gue ngeliatnya lebih gampang gitu loh. Kayak untuk di sininya, untuk di jenggot. Apalagi kalau biasanya yang bald fade di sininya. Jadi ngeliatnya tuh lebih gampang gitu loh. Kalau kayak gitu. Tadinya tuh dia ada bulknya gini, cuman dibuang supaya lebih gampang ngeliatnya. Bener itu aja sih. Banyak banget sih sebenarnya, kayak misalnya salah satunya misalnya orangnya belahan rambutnya mestinya di kiri, tapi tiba-tiba dia datang belahan rambutnya di kanan dan dikerik gitu, dikerik pakai misalnya ditandain gitu. Jadi itu udah menurut gue tuh udah salah banget. Tapi kalau misalnya orangnya suka sih nggak masalah. Cuman kalau gue sih nggak mungkin kayak gue kerjain gitu loh. Kalau misalnya mestinya belahan rambutnya di kiri, tapi kepotongnya belahan rambutnya di kanan, kayak kalau gue nggak mungkin lakuin itu. Cuman kalau misalnya habis dia potong sama gue, dia mau belah anak ke kiri lagi atau ke kanan lagi, yang mestinya salah, ya gue terserah dia itu. Yang penting gue udah lakuin kerjaan gue di hari itu. Pas dia potong rambut keluar dari barbershop gue pasti kelihatannya bagus. Kalau hygiene itu nomor 1 sih, soalnya kayak kalau sejago apapun lu jago potong rambut, jago fade, jago bikin pompadour segala macam, tapi kalau lu nggak bersih dari misalnya kuku lu atau kayak nggak masukin barbicide, nggak bersihin ininya kan, karena kita nggak tahu di setiap orang ada penyakit apa aja gitu, ada AIDS, ada apa kan. Kalau misalnya gue nularin itu jadi salah gue nanti, gue nggak mau dia gara-gara gue kena AIDS lah gitu atau apa gitu. Jadi itu benar-benar paling penting sih sebenarnya, barber hygiene nomor 1. Kalau wax itu dia itu lebih cocok buat rambut yang berantakan gitu. Tapi kalau pomade misalnya oil base gitu, dia lebih cocok buat rambut yang orang suka nyisir misalnya. Tapi ada juga ada kayak Layrite, dia ngeluarin yang matte supaya lebih natural. Jadi tuh banyak banget pomade itu kegunaannya, ada macam-macam gitu buat hairstyle apa yang lo mau hari itu. Kayak misalnya gue lagi pengen rapi hari ini, gue pakai yang oil base supaya gue bisa nyisirnya enak. Cuman kalau misalnya gue lagi males kayak yang rapi-rapi, gue tinggal pakai yang kayak semacam wax gitu. Pakai tangan gue udah gue gituin doang, gue nggak perlu nyisir. Jadi bedanya menurut gue sih di situ aja. Dan wax tuh kayak lebih banyak chemicalnya deh dibanding pomade. Karena kalau pomade itu terbuat dari beeswax, jadi lebih natural. Kalau gue kan kayak karena gue udah sama di showroom setahun gitu, jadi ya potongan rambut yang gue suka lakuin tuh ya cuman klasik doang sih sebenarnya. Cuman dari klasik lu bisa mainin sendiri, lu tanya ke orang lah, lu mau rapi atau lu mau berantakan, tinggal gue tanya gitu doang biasanya. Kalau misalnya mau berantakan ya gue pakai yang tadi gue bilang itu wax, kayak jadi kayak gue nggak perlu sisirin rapi-rapi. Cuman kalau misalnya mau rapi banget ya gue pakein dia kayak pomade yang oil base atau yang water base yang mengkilat, gue sisir rapi segala macam.